Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, Wakil Ketua DPRD dari fraksi Demokrat Edi Kanedi, Ketua Komisi 1 Freddy Siagian dan anggota Komisi 4 Aida Cakrawati Konda, didampingi pelaksana tugas, Asisten 2, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Endang, Kepala DPUPR, Wilman Sugiansyah, Kepala BPBD Kota Cimahi Fitriandi Kurniawan, Pelaksana Tugas, Kepala Satpol PP, Sugeng Budiono, Kepala Dinsos, Ahmad Saifullah, Camat Cimahi Selatan, Cepi Rustiawan, melaksanakan inspeksi mendadak sidak ke lokasi longsor perumahan Mandalika di RT 4 RW 17, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Wahyu berjanji akan memanggil semua dinas terkait dan dari PT Mandalika sebagai pengembang proyek perumahan tersebut untuk duduk bersama di Dewan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat untuk duduk bersama memecahkan permasalahan tersebut. Menurut Wahyu kembali, pihak dari DPRD Kota Cimahi setelah melakukan sidak tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya pihak dari anggota Dewan ingin meninjau langsung pasca kejadian longsor tersebut. Karena kata Wahyu, kalau dilihat dari strukturnya dirinya merasa prihatin bahwa konstruksi pembangunan proyek tersebut tidak memenuhi struktur dalam pembangunannya. Bahkan pihaknya akan memanggil seluruh instansi terkait termasuk dari pihak pengembang PT Mandalika pada jam 13 waktu Indonesia bagian Barat ke kantor Dewan. Ya, pada dasarnya kita ingin meninjau langsung lokasi kejadian ini dan kita ingin tahu seperti apa sih musibah ini kok bisa terjadi kira-kira seperti itu. Ya tentunya kita prihatin kalau melihat strukturnya. Mungkin tadi saya juga nanya Pak Wilman yang tahu teknis secara infrastrukturnya memang tidak memenuhi syarat untuk dibikin PT seperti ini dengan kondisi lebarnya sekian, dengan tulangnya sekian, besinya sekian, itu kan tidak memenuhi syarat, sehingga ini kan baru diuruk, belum hujan, ini baru diuruk, urukan tanah saja sebenarnya, tanah yang baru itu belum hujan, sudah tidak kuat menahan tanah. DPRD Kota Cimahi insya Allah besok jam 14.00 akan memanggil semua pihak termasuk seluruh dinas terkait dan juga pengembangnya kita panggil. Kita juga akan memintai keterangan dari mereka termasuk perizinannya yang ditanyakan oleh Kang Bagja tadi. Kita ingin tahu perizinannya seperti apa. Wahyu juga secara tegas, pihaknya akan duduk bersama dengan dinas terkait dan pengembang. Juga pihaknya akan mengkaji terkait masalah perizinannya tersebut. Kalau ternyata perizinannya tidak terpenuhi, atau memang belum keluar, mau tidak mau pihak DPRD terpaksa akan memberhentikan pembangunannya untuk sementara waktu, sampai izin benar-benar valid sudah keluar. Karena, dilihat dari kontur kelabilan tanahnya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor susulan. Maka dari itu warga komplek RT RW 17, sebanyak 12 kakak dievakuasi terlebih dahulu di gedung Edge, sampai situasi terkendali kembali. Bahkan Wahyu juga akan melihat dari kejadian beberapa rumah yang terdampak longsor, masalah ganti rugi perbaikannya, pihaknya akan melihat dari beberapa faktor. Memang diakui oleh Wahyu, dari warga yang 12 kakak tersebut keinginannya ingin direlokasi karena sudah tidak nyaman tinggal di sana. Dijelaskan pula oleh Wahyu, bahwa proyek perumahan Mandalika pada tahun 2014 periode pertama pernah ditutup pengoperasiannya oleh Dewan. Itu tergantung besok. Kalau ternyata memang perizinnya tidak terpenuhi ataupun belum keluar, ya mau tidak mau ya kita coba berhenti dulu aktivitasnya sebelum izin itu keluar. Ya bisa jadi, sangat bisa jadi. Kalau Bapak Ibu sekalian ya lihat ke atas nih Pak Edi atau Bang Freddy ke atas, urukan baru Bang Freddy. Jadi ketika kena hujan ada retakan. Kena hujan udah pasti turun bisa dipastikan bisa turun ke bawah air. Artinya tanah ini bergerak. Oke.
Sementara ini evakuasi di Deket ya, yang di Baros itu seluruh keluarga ada 12 kepala keluarga, 12 kakak. Dari kemarin semenjak kejadian langsung evakuasi ke sana. Di sini juga akan diamankan seluruh aset yang ada, insya Allah diamankan oleh warga setempat juga dari pihak kepolisian juga. Jadi gini, ganti rugi nanti akan kita lihat ini faktor. Kalau dari pemerintah kan ada kewajiban ya, ketika ada musibah, ketika ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan seperti ini, bencana alam tuh pasti ada. Cuman dari pemerintah kan mungkin nanti akan disesuaikan dengan aturan kan. Nah, tapi yang pasti yang akan kita gali bagaimana tanggung jawab daripada si pengembang ini. Yang besok akan kita dengarkan bersama bagaimana tanggung jawab pengembang. Kalau tuntutan mereka, teman-teman di sini 12 orang tuh Bu, Pak Edi, Kang Freddy, mereka ingin direlokasi, intinya pindah semua total, ini dibeli oleh pihak 600 itu tuntut, salah satu tuntutan, karena udah nggak nyaman, mau seperti apa, mau dipendam setinggi apapun, mereka juga was-was tinggal di sini, tuntutannya itu. Nah, salah satu tapi nanti bagaimana kita juga ingin tahu, mendengar dari pihak pengembang seperti apa dan pemerintah kota seperti apa, karena bisa ada bab-bab tertentu memang harus dipertimbangkan semuanya. Iya. Kalau saya melihat kalau saya bukan ahlinya, kalau saya melihat dari bangunannya, terus dari kondisi besinya, tulangnya itu besi 8 kalau nggak salah, dengan menahan ataupun membuat dikasih beban yang sekian mungkin ton, terus lebarnya itu kalau nggak salah 1 meteran dengan besi segitu. Saya mungkin kasat mata, saya bukan ahlinya ya di ilmu bukan ahlinya, tapi saya melihat kasat mata kelalaian, diduga kelalaiannya. Kalau lihat besok, kalau ternyata perizinannya memang benar-benar belum ada, ya DPRD Kota Sumeneb akan merekomendasikan dihentikan seluruh aktivitas. Kalau benar-benar tidak memenuhi syarat, sudah pasti akan kita keluarkan rekomendasi itu. Baik, kita lihat besok ya. Ini baru di sini kita belum pastikan, ada Komisi 1, Bu Aida Komisi 4, Pak Edi Wakil, terus juga nanti ada Komisi 3 kita hadirkan. Kalau benar-benar nggak keluar, kemungkinan besar kita pastikan berhenti dulu seluruh aktivitas. Pak, 2000. Begitu pula yang ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Edi Kennedy dari fraksi Demokrat. Dilihat dari sekilas wajah terjadinya longsor tersebut, menjelaskan bahwa pembangunan tersebut tidak layak. Dilihat dari konstruksi seperti ini, sangat tidak layak, apalagi yang dibangun menahan beban yang sangat tinggi. Kemarin ada info alat berat yang menekan bobot di sana, artinya si tanah itu tertekan dengan adanya beko, dan benteng penahannya gak kuat, dan terbukti akhirnya terjadi longsor. Sehingga menurut Edi, disarankan kepada pihak pengembang harus ekstra hati-hati. Bahkan janji Edi, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pihak pengembang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau sekilas wajah ya, kalau ada yang sekilas wajah ya, sekilas pandang ya pandang ya. Lihat dengan konstruksi seperti begini ya memang sangat tidak layak, apalagi yang dibangun menahan beban yang sangat tinggi. Kemarin ada info ada alat berat yang menekan bobot di sana, artinya si tanah itu tertekan dengan ada beko. Pak Wawan tadi komunikasi dengan saya, dan akhirnya itu pasti karena ketekan, penahan nggak kuat, ya terbukti akhirnya longsor. Sehingga ini harus hati-hatilah untuk pengembang. Jangan asal, apalagi kaitan dengan seperti yang tadi diceritakan, ada lahan yang notabene ini kuning, ini hijau, ini yang mana yang benar, harus diberesin, dan pengembang harus lebih tanggung jawab. Begitu pula menurut pelaksana tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Kota Cimahi, Endang, bahwa pihaknya permasalahan pemberhentian sementara proyek perumahan Mandalika tersebut, menurut Endang pihaknya belum dapat memutuskan. Dijelaskan pula oleh Endang, yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, bagaimana dengan konstruksi bangunan proyek tersebut. Beberapa dinas terkait sudah mengecek langsung, dan sebetulnya ini dari kemarin kita sudah melakukan dari mulai evakuasi, kemudian sekali ini alhamdulillah juga dari Dewan juga hadir. Rencana besok kita mau rapat bareng
untuk membahas tindak lanjut dari kejadian ini, evaluasi ya, berkaitan dengan konstruksi bangunan, kemudian tingkat penerimaan dan sebagainya. Dan hal itu Pak mestinya kan sudah tersusun dalam dokumen AMDAL gitu ya Pak? Betul. Nah, kalau kita bicara AMDAL, bicara mungkin tidak hanya AMDAL, izin-izin yang lain ya, dari mulai pemanfaatan lahan, PMB, karena kan ketentuan-ketentuan yang ideal itu ya sudah kita rumuskan bersama-sama dan disepakati dengan pemohon, karena di situ ada komitmen yang harus kita lakukan. Makanya itu yang nanti akan kita coba sinkronisasikan, apakah terjadi sesuatu yang di luar yang sudah kita izinkan atau tidak gitu. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.